Ya, baik. Saya lanjutkan untuk pembahasan pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ya. Oke. Pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada kalimatnya tidak sama. Tidak sama berarti tidak menggunakan tanda sama dengan. Berarti menggunakan tanda apa? Kalau tidak menggunakan kalau tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti yang kita gunakan tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itu tanda yang akan kita gunakan. Ya, nah makanya ini disebutnya pertidaksamaan. Bahasanya kan mirip ya. Tadi persamaan, sekarang pertidaksamaan. Kalau persamaan menggunakan sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan 4 tanda ini yang akan kita gunakan. Nah, bagaimana menyelesaikan nilai mutlak kalau menggunakan tanda pertidaksamaan ini? Ya, ada definisinya atau pengertiannya untuk penyelesaian nilai mutlak. Kalau nilai mutlak atau fungsi ini saya sebut fungsi saja karena nanti di dalamnya kita menyelesaikan ada variabel X dan lainnya. Penyelesaian fungsi nilai mutlak, kalau dia kurang dari atau kurang dari sama dengan, ya boleh kurang dari saja, boleh kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan sebuah bilangan, maka penyelesaiannya adalah, nah ini penyelesaiannya adalah fungsi nilai mutlak itu terletak di antara dua bilangan, yaitu negatif dari bilangan A-nya dan bilangan A, negatif A-nya atau bilangan A-nya. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Gitu, ya. Itu kalau dia kurang dari. Tapi kalau harga mutlaknya lebih dari atau lebih dari sama dengan A, maka dia punya dua penyelesaian. Ya, ini punya dua penyelesaian. Penyelesaiannya yaitu fungsinya bernilai lebih dari bilangannya atau fungsinya bernilai kurang dari minus bilangan itu. Jadi dua nih, lebih dari yang positif, kurang dari pakai yang negatif. Contoh, tadi kita punya soal, contoh soalnya, ya. Harga mutlak 3x min 4. Kalau tadi pakai sama dengan, sekarang saya gunakan tanda kurang dari 5. Kurang dari saja. Nggak ada sama dengannya, Bu, nggak apa-apa. Kalau ada sama dengannya, ya ikutin. Soalnya ada sama dengannya. Yang nggak ada sama dengannya, ikutin juga. Ya, ini perintah soalnya maunya kurang dari 5 saja. Ya. Bagaimana ini menyelesaikannya? Nah, menyelesaikannya, cara menjawabnya, karena dia menggunakan tanda kurang dari, maka selesaikan dengan cara yang atas ini, karena kurang dari. Berarti fungsinya terletak antara negatif sama positifnya. Nah, fungsi yang mana? Fungsi yang ada di dalam harga mutlak ini. Ya, maka penyelesaiannya adalah, nah, jawabnya gini. Jawabnya 3x min 4 terletak di antara, ini bacanya gitu, 5 taruh di kanan dan negatif 5-nya taruh di kiri. Gitu ya. Terus penyelesaiannya gimana, Bu? Kan kita mau cari x-nya. Ya, kita mau cari x-nya nih. Berarti minus 4-nya pindahin. Pindahinnya kemana? Ya, pindahinnya kedua-duanya. Pindah ke kanan juga, pindahin ke kiri juga. Gitu. Jadi tandanya ini masih tetap kurang dari. Yang tersisa hanya 3x-nya saja. Minus 4-nya pindah ke kanan, jadi plus 4. Ya, di sini 5-nya tetap 5. Yang sebelah kiri ada minus 5-nya, ya tetap aja minus 5. Gitu ya. Yang minus 4 karena pindah ke kiri jadi plus 4. Pokoknya dia kalau udah melewati tanda, ya tanda sama dengan ataupun tidak sama dengan, itu tandanya berubah.
Sudah, tinggal kalian hitung. Minus 5 tambah 4. Ya, saya pindah ke sini biar tidak terlalu ke bawah. Minus 5 tambah 4, minus 1. Kurang dari 3x. Kurang dari, hitung lagi. 5 tambah 4, 9. Nah, ini masih nih 3x. Kita mau hasil akhir itu dalam x, gitu ya. Berarti di sini supaya 3x menjadi x, berarti ini semua bilangannya kita bagi dengan 3. Min 1 dibagi 3. Nggak bisa, Bu, ya. Tulis aja min 1/3. Kurang dari 3x dibagi 3. 3 bagi 3. Habis, Bu. Ya, berarti sisa x-nya. Kurang dari 9 dibagi 3. 3. Berarti inilah himpunan penyelesaiannya. Itu. Ya. Nah, itu penyelesaiannya. Jadi dia terletak antara minus 3 sampai 3. Tulis HP-nya. HP min sepertiga kurang dari X kurang dari 3. Nah, itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan. Ini untuk penyelesaian kurang dari, ya, untuk kurang dari. Nah, jadi pokoknya kalau dia kurang dari terletak di antara dua angka negatif dan positif. Sekarang soal yang sama nih, tapi tandanya saya ganti. Tandanya saja saya ganti, ya. Nah, ini saya hapus. Oke, saya hapus tadi HP-nya yang ini ya. Nah, perhatikan. Ini tadi kita dapat setelah kita hitung HP-nya adalah minus 1/3 kurang dari X kurang dari 3. Ini HP-nya, himpunan penyelesaian nih. Sekarang soal nomor 2. Soal yang sama, saya buat sama biar kalian bisa membedakan. Tapi tandanya kurang dari sama dengan 5. Saya buat. Ya. Sama persis angkanya, hanya beda tanda saja. Karena ini beda tanda, ya berarti beda penyelesaiannya. Karena lebih dari, kita gunakan yang lebih dari ini berarti dengan prinsip yang kedua. Berarti ada dua penyelesaiannya menggunakan atau. Lebih dari yang bilangan positifnya, atau kurang dari bilangan yang negatifnya. Gitu ya. Nah, berarti ini kita jawab. Nah, kita jawab soal nomor 2. Cara jawabnya, 3x minus 4 lebih dari, gitu ya. Gitu. Oke. 3x minus 4 lebih dari 5, gitu ya. Atau, kalian bisa tulisnya langsung dua gini. 3x minus 4 kurang dari negatifnya. Berarti minus 5. Gitu. Ya. Nah, selesaikannya begini. Berarti hampir sama dengan persamaan tadi. Selesaikannya ya 2 kali. Maka ini kita selesaikan yang pertama. 3x lebih dari 5. Berarti minus 4-nya pindah. Jadi minus 4-nya pindah jadi plus 4. Gitu ya. Seperti tadi. Papan tulisnya kurang besar nih. Ya, saya pindah ke sini. Ya, mudah-mudahan tanda apelnya saja kita pindahkan. Nah, ini kita selesaikan dulu. Nah, 3x lebih dari sama dengan 9. Berarti x lebih dari 9 bagi 3. 3. Nah, ini berarti penyelesaian pertama. Atau, ini kan pakai atau ya. Atau, gitu. Nah, yang kedua, 3x min 4 kurang dari minus 5. Gitu. Jadi untuk lebih dari penyelesaiannya menggunakan lebih dari positif dan kurang dari yang negatif. Maka 3x kurang dari minus 5, minus 4-nya pindah jadi plus 4. Maka ini kita selesaikan. 3x kurang dari minus 5 tambah 4, minus 1. Berarti x kurang dari minus 1/3. Dapat 2. Maka nulis himpunan penyelesaiannya x kurang dari minus 1/3 atau x lebih dari sama dengan 3. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi
Mirip tuh, jawabannya juga mirip, cuman berbeda tanda. Gitu. Kalau kurang dari, ternyata dapatnya di antara dua bilangan. Tapi kalau lebih dari, dapatnya dua bilangan. Menggunakan pemisahnya atau X kurang dari sama dengan min 1/3 atau X lebih dari sama dengan 3. Nah, seperti itu untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, mudah-mudahan mudah dicerna ya. Nah, bagaimana kalau nanti soalnya di sebelah kanannya bukan cuma angka, tapi harga mutlak juga. Nah, itu bisa kalian selesaikan juga sama sebenarnya penyelesaiannya dengan persamaan tadi. Hanya perbedaannya ketika hasil akhir himpunan penyelesaian. Dia harus menggunakan tanda ketidaksamaan. Ya. Ini saya hapus dulu. Saya kasih satu soal lagi yang berkaitan dengan harga mutlak, tapi kedua-duanya. Nah, contoh lain. Harga mutlak 2x plus 3 kurang dari, lebih dari x min 2. Nah, seperti ini. Berapa nilai x yang memenuhi atau nilai x yang memenuhi? Himpunan penyelesaian juga bisa kadang kalimatnya ya. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan atau tentukan himpunan penyelesaiannya yang sama. Kalau kedua-duanya nilai mutlak, ini sama seperti latihan soal yang minggu lalu yang menggunakan sama dengan yang tadi kita bahas soal nomor 5. Dua-duanya nilai mutlak. Ya. Boleh kalian selesaikan dengan cara dikuadratkan. Ya, seperti tadi. Kita coba selesaikan dengan cara dikuadratkan. Ya. Nah, kita selesaikan dengan cara dikuadratkan. Berarti kalau dikuadratkan, ini menjadi 2x plus 3 kuadrat lebih dari x min 2 kuadrat. Nah, kemudian pindahkan ruas kanannya ke kiri, berarti 2x plus 3 kuadrat dikurang x min 2 kuadrat. Tandanya tetap lebih dari 0. Jadi kalau sudah pindah ruas yang kanan ke kiri, sisanya di ruas kanan 0. Selalu bentuknya seperti ini. Setelah itu, seperti tadi, kita buat dua kurung besar. Yang pertama ini jadi A, yang kedua jadi B, berarti A kuadrat min B kuadrat. Maka yang pertama 2x plus 3 dikurang x min 2, jadi A min B. Nah, kurung keduanya adalah 2x plus 3 ditambah x min 2. Ini jadi kurung keduanya. Tandanya tetap tuliskan, jangan ditinggal. Kadang kalian nuliskan di sininya, ini tanda ditinggal. Jangan ditinggal, tetap tulis. Ya, biar nggak salah nanti ketika menentukan hasil akhirnya. Tuh. Kemudian ini hitung, ya hitung seperti tadi, 2x dikurang x, jadi menghitungnya x dengan x. 2x kurang x, x, 3 dikurang min, min ketemu min, jadi bacanya plus 3 plus 2, yaitu plus 5. Oh, berarti hasilnya x plus 5. Satu lagi, 2x tambah x, berarti 3x. 3 ditambah min, plus ketemu min jadi min, berarti bacanya 3 dikurang 2. Berarti 1 plus 1. Lebih dari sama dengan 0. Ya. Nah, ini bagaimana menyelesaikannya, Bu? Nah, kalau tadi kan ini kita selesaikan x plus 5 sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus 5-nya pindah jadi min 5. Yang satu lagi, 3x plus 1 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan min 1. X sama dengan min 1/3. Itu kalau sama dengan, ini kan bukan sama dengan, Bu. Tapi lebih dari. Nah, bagaimana menyelesaikannya kalau lebih dari? Menyelesaikannya, dua angka yang kalian peroleh ini, buatkan dalam satu garis bilangan. Ada dua garis bilangan. Kalau lebih dari tanda sama dengan, berarti bulatnya penuh. Ini berarti menggunakan tanda sama dengan.
Kalau tandanya nggak ada sama dengannya, ini hanya dibulat begini aja. Nah, seperti angka 0. Ya, bulat kosong namanya. Nah, tuliskan min 5 dengan min sepertiga. Lebih kecil min 5. Berarti min 5-nya sebelah kiri, min sepertiganya sebelah kanan. Kemudian, daerahnya yang mana? Gitu ya. Nah, untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kalian uji coba. Uji coba menggunakan nilai atau angka 0. Nilai 0. 0 ini daerah negatif, pasti di sini ada angka 0. Ya. Kemudian baru di sini ada angka yang positif-positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba angka 0, berarti 0 adanya di sebelah kanannya min sepertiga. Angka 0 ini kalian masukkan ke dalam soal ini. Masukkan ke dalam X plus 5 sama 3X plus 1. X-nya ganti 0. 0 tambah 5. Oh, 5. 0, 3 kali 0 tambah 1. 3 kali 0, 0 tambah 1, 1. Oh, berarti 5 kali 1. Hasilnya 5. 5 ini bilangan positif. Berarti untuk daerah yang ada 0-nya, yang sebelah kanannya sepertiga, ini daerah positif. Terus karena dia ngelewatin batas nilai yang kita punya, berarti berubah tanda. Jadi negatif. Negatif, ini ada batas nilai lagi, Bu. Dari sini berubah lagi tandanya. Jadi positif. Terus yang mana penyelesaiannya? Yang menjadi penyelesaiannya adalah yang daerah lebih dari 0. Lebih dari 0 itu adalah daerah positif. Berarti yang ini nih. Nah, ke sini. Daerahnya ini dan yang ada di kanan. Nah, berarti ada dua daerah yang dihasilkan. Maka di sebelah kirinya min 5 berarti bilangannya lebih kecil dari min 5. Kalau di sebelah kanan dari bilangan berarti dia lebih besar dari bilangan itu. Maka nulis himpunan penyelesaiannya adalah min 5. Salah. Penyelesaian ada di sebelah kiri min 5 berarti nulisnya X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih dari sama dengan min 1/3. Nah, itu jawabannya seperti ini. Itu. Ya. Ini langkahnya sama dengan yang persamaan, hanya berbeda ketika sudah sampai di akhir. Kalau di persamaan boleh langsung sama dengan, tapi karena di sini soal pertidaksamaan, maka gunakan garis bilangan. Itu bedanya di situ saja. Kalau lebih dari, ambil daerah yang positif. Tapi kalau soal ini kurang dari gimana, Bu? Kalau kurang dari berarti daerahnya ini, yang negatif. Langkahnya sama gitu ya, persis sampai sini, hanya beda di tanda. Ya, saya coba tuliskan kalau soal itu berbentuk kurang dari, kalian selesaikan dengan cara yang sama, sama, persis sama. Ya, membuat garis bilangannya sama. Cuma bedanya karena dia kurang dari, nah kurang dari itu artinya daerah yang negatif, maka yang kalian lihat daerah negatif, oh negatif di sini adanya antara min 5 sampai min 1/3. Berarti ini daerahnya. Gitu. Nulisnya gimana? Nulisnya berarti gini, X-nya ada di antara dua angka ini. Seperti ini nulisnya. Nah, nulisnya hanya itu. Bedanya cuma di situ. Nah, itu soal materi pertidaksamaan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti saya juga ada di YouTube, saya juga ada soal penjelasan mengenai pertidaksamaan. Kalau masih kurang paham, juga kebetulan tadi saya record, mudah-mudahan kerekam. Ya, itu untuk soal pertidaksamaannya. Masih mudah ya? Mudah-mudahan masih mudah. Nah, ini saya kasih dalam bentuk seperti ini. Kemudian kalau ada bentuk soalnya, soalnya nggak begini nih Bu, gitu. Soalnya bentuknya agak lain. Nah, ini saya hapus saja ya, nanti bisa kalian lihat. Bentuknya. Kalau ada bentuk soalnya begini.
2x min 8 per x plus 1 lebih dari 2. Nah, enak gitu Bu bentuknya. Iya, bentuknya agak lain. Kelihatannya aja lain, gitu ya. Tapi boleh, bisa jadi soal itu bentuknya mirip dengan yang tadi. Gitu. Gimana caranya Bu biar bisa mirip? Ini harga mutlak, bentuknya pecahan. Kalian pecah aja jadi 2. 2x min 8 sama x plus 1 lebih dari 2. Masih beda Bu, nggak kayak yang tadi. Ya, masih beda. Nah, ini boleh kalian kali silang ke samping. Harga mutlak 2x min 8. Nah, yang bawahnya jadi pindah ke kanan. 2 harga mutlak x plus 1. Tandanya ya jangan berubah. Ini aja tandanya tetap. Mirip kan dengan yang tadi? Ada angka 2-nya, Bu. Yang nggak mau ada angka 2-nya di sini, masukin aja ke dalam. 2x min 8 harga mutlak 2-nya kalian ke dalam jadi 2x tambah 2. Ini kan kali 2 kali x 2x 2 kali 1 2. Mirip kan dengan yang tadi? Penyelesaiannya ya udah sama dengan yang tadi. Jadi kalau punya soal kelihatannya bentuknya agak sedikit berbeda, ya kalian ubah dulu caranya gimana supaya jadi bentuk mirip dengan yang awal yang kalian bisa pahami. Jadi mudah untuk untuk diselesaikan. Nah bentuk kayak gini ya udah selesaikan aja dengan cara yang tadi. Dikuadratkan ya kuadratkan nggak apa-apa gitu. Kalian bisa kuadratkan. 2x min 8 kuadrat lebih dari 2x plus 2 kuadrat. Nah, kalian bisa lanjutkan, nanti bisa dicari penyelesaiannya. Oke, ini untuk pemaparan bentuk-bentuk soal. Kadang di matematik itu dikasih contoh sama gurunya gampang-gampang, tapi tidak ketemu soalnya susah-susah Bu. Kadang bukan susah, tapi memang dikasih dalam bentuk variasi yang agak sedikit berbeda, tapi pada dasarnya penyelesaiannya sama saja. Gitu. Seperti ini kan awalnya kelihatannya beda. Tapi ketika sudah kita lanjutkan, sama, ujung-ujungnya sama aja selesaikan aja nanti. Ya, oke, ini bisa jadi bahan latihan kamu. Kalian bisa lanjutkan nanti yang ini. Kemudian bentuk apa lagi ya yang agak sedikit berbeda. Bentuknya saya nggak kasih soalnya agak rumit karena memang paling ketemunya yang dasar-dasar saja. Untuk bentuk soal cerita. Nah, nanti di harga mutlak itu kadang soal cerita. Soal cerita. Contohnya gini. Keliling persegi panjang. Ini sekarang harus banyak membaca bentuk soal cerita. Jadi sekarang banyak soal-soal bentuk cerita. Keliling persegi panjang adalah misalnya 56 cm. Lagi ya. Kalau keliling persegi panjang ada penyelesaiannya. Dan ini deh soalnya saya ganti lagi. Nah, jarak tempuh. Misalnya siapa ya? Misalnya Jenny sering melaksanakan atau melakukan lari maraton. Nah, dan dapat menempuh jarak kira 15 km gitu. Ya. Ya. Kemudian selisih jarak yang ditempuh Jenny paling jauh
Paling jauh atau paling besar? Paling besar bahasanya. Paling besar sejauh 5 km. Nah, bagaimana bentuk ketidaksamaan nilai mutlaknya? Nah, ini pertanyaannya. Seperti ini, saya kasih option. Nah, kalian bisa jawab. Kurang dari S. Kurang dari atau lebih dari atau lebih dari, nah ya saya balik aja ini. Nah, kalau ada soal seperti ini, ya, Jenny sering melakukan lari maraton dan dapat menempuh jarak 15 km. Selisih jarak yang ditempuh Jenny itu paling besar, ya, sejauh 5 km. Jadi selisih jarak tempuh kan yang namanya orang lari kadang tidak stabil ya, kadang bisa lebih dari, bisa kurang dari 15 km. Perkiraannya begini, jarak tempuhnya ya paling jauh banget dia bisa nempuh itu 5 km dari rata-rata. Nah, bagaimana kalau kita nulisnya dalam bentuk persamaan, pertidaksamaan nilai mutlak? Yang manakah bentuk pertidaksamaan yang benar? Kalian bisa mau coba jawab? Coba dijawab, silahkan. Ada yang mau jawab? Yang B, Bu. Yang? B. Yang B, ini? Iya. Ada yang jawab yang B. Ini siapa nih yang jawab nih? Siapa nih yang jawab? Saya nggak bisa lihat siapa yang jawab. Siapa nama kamu ganteng? Dava, Bu. Muhammad Dava Dava. Arianto. Dava Arianto. Nyebutin namanya agak-agak lengkap ya, karena namanya mirip-mirip. Dava Arianto, ada yang Dava Kurnia, apa Davi ya? Gitu. Nah, menurut Dava jawabannya yang B. Ada teman yang lain jawabannya yang mana? Saya belum bilang benar dan belum bilang ini salah. Ada yang mau kasih tanggapan lain? Yang mana jawabannya? Atau setuju dengan Dava? Kenapa Dava bisa jawab yang B? Dava? Ayo Pak, jawab Pak. Karena kan jarak yang ditempuh 15 km, sedangkan selisihnya itu 5 km. Jadi kan berarti kurang dari 5, Bu. Betul, jadi selisihnya kurang dari 5 km. Berarti kalau paling jauh dia bisa nempuh berapa kilometer? Paling jauh berapa berarti? Berapa, Pak? 15. Paling jauh tetap 15? Nggak tahu, Bu. Bingung. Kan rata-ratanya saja 15, berarti kadang dia bisa lebih. Ya, bisa lebih dari 15, bisa juga kurang dari 15. Gitu, maksudnya seperti itu. Oh. Nah, lebih apa kurangnya itu nggak jauh dari selisihnya 5. Kalau 15, dia lebih 5 km dari 15, berarti berapa? 20. 20. Gitu. Ya. Atau kurang 5 km dari rata-ratanya, dari 15, berarti berapa jarak tempuh dia? Terkecilnya. 10. 10, betul. Nah, maka ini pertidaksamaannya betul ya, yang B. Jadi jarak tempuh rata-ratanya dia 15 gitu, ya. Dan selisihnya itu tidak lebih dari 5 gitu. Selisihnya, jadi selisihnya ada di sini. Gitu.
Kan kamu sering bilang, kadang kita juga sering ya dalam kehidupan sehari, berapa nih panjangnya nih? Nah, kalau disuruh seseorang mengukur panjang suatu benda, pasti kadang beda-beda. 15,3, yang satu ngitung 15,4 kayaknya, gitu. Kayaknya 15,5 nih. Nah, lagi ada yang ngitung 16 nih, gitu. Nah, itu kan namanya kesalahan dalam penglihatan mata, gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dalam satu penelitian itu biasanya disebut kesalahan ya. Nah, nilai relatif atau persentase relatif kesalahannya berapa? Oh, berarti ini kurang lebihnya ya kisaran antara 15 sampai dari 15 cm paling kurang lebihnya ya 3 mili lah gitu. Nah, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini jarak tempuhnya rata-rata 15 lah gitu. Tapi ya paling kurang lebihnya selisih yang dia temu paling bisanya 5. Nah, jadi harga mutlak atau pertidaksamaan nilai mutlak yang benar, jawaban Dava benar, B, X min 15 kurang dari 5. Kalau ini kita selesaikan tadi, ya. Nah, ini saya hapus saja. Jawabannya ini benar. Bagaimana menyelesaikannya? Seperti tadi, oh kurang dari, menggunakan tanda kurang dari. Kurang dari berarti penyelesaiannya dia di antara dua bilangan, yaitu bisa minus 5-nya, bisa di antara 5. Dari mana? Ya dari fungsinya, yaitu X min 15. Nah, nanti bisa kelihatan nih, benar nggak paling besar 20, tadi paling kecil 10. Min 15-nya pindahkan ke kanan, berarti kan jadi 5 tambah 15. Tuh. Ya kan? Atau min 15-nya pindahin juga ke kiri. Jadi min 5 tambah 15. Nah, berarti yang di sini kan tersisa hanya si X saja. Berarti si X ini adalah jarak tempuhnya dia. 5 tambah 15, 20. Min 5 tambah 15, 10. Oh, berarti dia paling dekat atau jarak yang paling terendah dia tempuh yaitu 10 km, paling jauh hanya 20 km. Gitu, karena disebutnya rata-rata. Nah, seperti ini maksudnya. Nanti ada lagi bentuk soal cerita yang lain gitu. Jadi kamu bisa membedakan, oh rata-ratanya di sini. Nah, ini selisih atau apa ya? Indeks kesalahannya kurang lebihnya berapa itu adanya di sebelah sini, sebelah kanan. Seperti itu. Ya, itu untuk soal-soal bentuk cerita. Sampai sini ternyata udah jam 11.33, sudah 1 jam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham kah? Sudah, Bu. Sudah ya, mudah-mudahan pemaparan saya mudah dipahami. Terlalu cepat nggak saya bicaranya?